Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Semoga kalian sehat dan selalu semangat ya dalam belajar. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Aprianti dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi tentang Aku suka membaca basmalah dan hamdalah. Nah, sekarang mari kita bernyanyi bersama lagu yang berjudul Baca Basmalah dan Hamdalah. Kita gunakan nada lagu Naik-naik ke puncak gunung. Mari kita bernyanyi bersama. Mari kita baca basmalah, santun kata dan tingkah. Mari kita baca hamdalah, syukur kepada Allah. Mari kita baca basmalah, biar mendapat berkah. Mari kita baca hamdalah, biar mendapat berkah. Anak-anak, bacaan basmalah dan hamdalah itu termasuk kalimat thayyibah. Sekarang pasti anak-anak bertanya, apa itu kalimat thayyibah? Anak-anak, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Kalimat thayyibah disebut dengan kalimat yang mengagungkan Allah atau memuji nama Allah. Nah, kapan kita harus mengucapkan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu boleh diucapkan setiap hari. Karena ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah itu banyak ya anak-anak. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas submateri kalimat basmalah. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang berdoa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Berdoa dilakukan dengan membaca basmalah. Nah, bagaimanakah bunyi basmalah? Apakah anak-anak sudah mengetahuinya? Bunyi kalimat basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anak-anak, kalimat basmalah itu diucapkan setiap kali ketika kita mengawali kegiatan. Jadi, kalimat basmalah itu kita ucapkan sebelum kita memulai suatu kegiatan. Contohnya, sebelum makan. Ketika sebelum makan, anak-anak harus membaca basmalah agar tidak digoda oleh setan. Selain itu, kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas makanan yang kita makan dengan membaca kalimat basmalah. Contoh yang kedua, sebelum belajar.
Sebelum belajar, anak-anak, kita harus membaca basmalah dulu ya, agar kita terhindar dari rasa malas yang disebabkan oleh godaan setan. Dengan membaca basmalah sebelum belajar, juga akan membuat kita lebih mudah memahami pelajaran. Dan contoh yang ketiga, sebelum berwudu dan sebelum sholat. Ingat ya anak-anak, sebelum berwudu dan sebelum sholat, kita harus membaca kalimat basmalah agar kita tidak terganggu oleh setan ketika kita sedang sholat. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang harus diawali dengan kalimat basmalah. Sesungguhnya, setiap kegiatan yang kita lakukan harus diawali dengan bacaan basmalah ya. Ada banyak manfaat mengucapkan basmalah. Di antaranya, yang pertama, kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga, kita terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang keempat, pekerjaan yang kita lakukan dinilai sebagai ibadah jika diawali dengan membaca basmalah. Nah, jadi anak-anak, apa saja kegiatan yang baik harus membaca kalimat basmalah terlebih dahulu ya, karena mengucapkan kalimat basmalah merupakan akhlak terpuji atau perbuatan yang baik. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.